Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai konsep proyek. Proyek adalah kegiatan sementara untuk menghasilkan produk atau jasa yang unik. Oke, kita garis bawahi kata-kata sementara dan unik. Jadi, sementara itu adalah proyek tersebut itu memiliki tanggal mulai dan tanggal berakhirnya. Sedangkan unik, proyek tersebut adalah berbeda dengan produk dan jasa lainnya serta memiliki standar yang telah ditetapkan. Oke, ciri-ciri proyek. Setelah kita mengetahui definisi proyek, pastinya kita sudah terbayang-bayang apa saja ciri-ciri proyek. Yang pertama, memiliki tujuan yang khusus. Yang kedua, standar kerja atau mutu kerja itu sudah ditetapkan. Yang ketiga, bersifat sementara karena memiliki tanggal mulai dan berakhir. Dan yang kelima, tidak rutin, hanya sekali pakai. Yang pertama, bentuk pengerjaan proyek. Secara umum, bentuk pengerjaan proyek dilakukan dengan dua cara, yaitu swakelola dan subkontrak. Swakelola merupakan pengerjaan proyek yang dilakukan atau dikelola oleh perusahaan itu sendiri. Tidak hanya melibatkan staf atau pegawai, bisa saja dengan menyewa tenaga ahli dalam kurun waktu tertentu selama proyek itu berlangsung. Swakelola biasanya hanya dilakukan oleh para pengembang besar yang memiliki sumber daya dan teknologi yang memadai. Yang kedua, subkontrak. Subkontrak yaitu organisasi atau perusahaan yang mendapat suatu proyek. Namun, proyek tersebut tidak dijalankan sendiri, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan atau konsultan lain. Selanjutnya yaitu apa perbedaan proyek dengan program atau operasional. Perbedaan kegiatan proyek dengan kegiatan program atau operasional yaitu kegiatan proyek bersifat dinamis dan non-rutin, siklus kegiatan relatif pendek, intensitas kegiatan dalam periode proyek berubah-ubah, kegiatan dibatasi anggaran dan jadwal yang ketat, interdisipliner, keperluan sumber daya cenderung berubah. Sedangkan kegiatan program atau operasional bersifat rutin, berlangsung secara terus-menerus atau jangka panjang. Intensitas kegiatan sama, batasan tidak setajam proyek, diatur dalam anggaran tahunan, tidak banyak kegiatannya, dan penekanan jalur vertikal. Selanjutnya ada faktor timbulnya proyek. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, rencana pemerintah. Rencana pemerintah di sini dititik beratkan kepada kepentingan umum dan masyarakat seperti pembangunan prasarana. Yang kedua ada permintaan pasar. Di sini ketika pasar membutuhkan penambahan produk dalam jumlah yang besar. Dan yang ketiga dari dalam perusahaan. Di sini ketika perusahaan mendapatkan desakan keperluan yang akhirnya mewujudkan keperluan tersebut menjadi sebuah proyek. Dan yang keempat dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Di sini dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang menghasilkan produk baru yang memiliki banyak manfaat dan peminat yang kemudian akan mendorong dibangunnya fasilitas produksi. Akhir ada faktor keberhasilan proyek. Sebuah proyek dikatakan berhasil ketika proyek tersebut selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan menghasilkan kualitas produk yang baik. Di sini ada 3 batasan yang harus diperhatikan. Yang pertama, anggaran. Anggaran proyek tidak boleh melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, jadwal proyek. Jadwal proyek harus sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, ada mutu proyek atau hasil proyek yang harus sesuai dengan spesifikasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, jika ingin mendapatkan hasil proyek yang baik, maka harus meningkatkan mutu produksi yang juga akan meningkatkan anggaran untuk pengerjaan proyek tersebut. Terima kasih.